Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Hajar Baiti, Ustazah hadirlah yang belum bisa hadir, mungkin masih sakit. Ustazah Asana juga masih sakit, sudah pulang dari rumah sakit, tapi masih di rumah. Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah. Dan kita doakan termasuk jamaah yang sedang sakit, siapa Jajang kata istrinya Ibu Pak Dwi sedang di rumah sakit juga katanya, dan jamaah-jamaah lainnya yang sakit, semoga semuanya diangkat pada tangan Allah. Kita yang sehat semoga banyak beramal soleh dalam keadaan sehat, dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan terus lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, ternyata perjalanan waktu itu tidak terasa. Tahu-tahu sudah tambah tua, umur sudah banyak berkurang. Jadi bulan Januari tanggal 18 umur saya sudah kurang 67, sudah masuk jalan 68. Itu waktu. Ya, jadi gak terasa. Tapi perasaan kok kayak masih muda. Tapi lihat gigi dan makan sudah gak kayak dulu, dan itu baru terasa tua. Nah, baru menyesal kenapa dulu nggak rajin ngaji, waktu sudah lewat tidak bisa diulang. Makanya Rasulullah berpesan, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih hidup, yang muda mumpung masih muda, manfaatkan untuk banyak beramal soleh. Jamaah rahimahumullah, pada siang hari ini saya hanya membuat
membicarakan ayat yang paling pendek, hanya 3 ayat. Di dalam Al-Quran yang 3 ayat surat apa? Al-Kautsar, apalagi? Al-Asr. Ya, Al-Asr 3 ayat. Al-Kautsar dulu sudah pernah kita bahas. Jadi hari ini kita sedikit mau bicara ayat yang paling pendek. Jamaah rahimahullah, dulu ada kebiasaan orang Arab jahiliyah pada waktu asar mereka suka nongkrong bareng, duduk bareng, jadi bercengkrama. Apa yang dibicarakan? Harta, kekayaan, kedudukan, bahkan masalah keluarganya, kakek saya, anak saya, itu sehingga tidak terarah, menggunakan waktu tidak terarah. Itu masyarakat jahiliyah dahulu, kata Muhammad Abduh. Sehingga nongkrongnya itu karena tidak terarah, ujung-ujungnya terjadi perselisihan, percekcokan akibat nongkrong yang tidak terarah menggunakan waktu, sehingga waktunya hilang sia-sia. Itulah sebabnya lalu Allah menurunkan surat Wal Asri. Jamaah rahimakumullah, kebiasaan para sahabat Nabi itu kalau bertemu sebahagian dia tidak mau berpisah sebelum salah satu membaca Wal Asri. Baru setelah baca Wal Asri, baru Assalamualaikum, baru berpisah. Demikian pula sebagian sahabat kalau ada pertemuan, rapat atau pengajian, mereka tidak berdiri sebelum membaca Wal Asri. Itu dalam satu riwayat seperti itu. Oh, itulah sebabnya makanya banyak acara itu seringkali ditutup dengan membaca surat Wal Asri. Jadi ada latar belakangnya. Nah, nilainya Wal Asri itu luar biasa. Kata Imam Syafi'i, andai kata Allah tidak menurunkan hujjah-hujjah yang lain, hanya Al-Asri saja cukup. Begitu tingginya nilai surat Wal Asri. Sehingga surat ini oleh Allah ayat pertama didahului dengan sumpah, Wal Asri, demi masa. Jadi sumpah kadang-kadang dengan menggunakan ta, kadang-kadang dengan ba, kadang-kadang dengan waw. Wallahi, tallahi, billahi. Lalu kok Allah bersumpah bahkan dengan waktu, padahal sumpah itu untuk memantapkan keyakinan orang yang ragu-ragu. Kalau orang yang beriman, mestinya Allah tidak perlu bersumpah, sudah yakin itu. Karena Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Kitab Al-Qur'an itu di dalamnya tidak ada keraguan. Pasti datangnya dari Allah dan di dalamnya ada hidayah. Sehingga Allah tidak bersumpah pun orang yang beriman pasti yakin. Orang yang beriman pasti nurut. Apa kata Allah? Kan aku iman, aku ikuti walaupun Allah tidak bersumpah. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah? Yang pertama, ternyata tidak semuanya manusia itu beriman. Perlu diyakinkan bahwa Allah ini serius, sungguh-sungguh, sehingga tidak ada lagi keraguan. Walaupun Allah katakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi,"
Tapi dalam banyak ayat Allah masih menggunakan sumpah untuk menghilangkan keraguan, untuk lebih meyakinkan, sehingga Allah bersumpah bahwa apa yang akan disebutkan ini sangat penting. Nah, sumpah yang digunakan wal asri, demi masa. Masa ada bisa disebut dengan waktu, masa bisa disebut dengan dahr. Masa jabatan presiden 5 tahun, jadi di tahun ke-1 sampai ke-5 itu masa. Ada masa jabatan Khalifah Abu Bakar, masa. Ada waktu yang mesti diisi, dari jam sekian sampai jam sekian waktu sholat zuhur, dari jam sekian sampai jam sekian waktu ngaji, itu waktu. Jadi asal bisa disebut dahr, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, itu asal. Masa, waktu. Manusia hidup dari lahir sampai meninggal itu waktu. Bahkan waktu disebut dengan ajal, akhir masa hidup kita, ajal namanya. Nah, waktu ini ketika lewat tidak bisa diulang. Makanya Allah bersumpah dengan waktu ini. Begitu berharganya waktu ini, adalah modal, senjata kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ke depan. Makanya Allah bersumpah dengan waktu supaya waktu tidak disia-siakan. Kemarin lewat, kita tidak berbuat apa-apa, tidak akan bisa diulang. Tapi mungkin masih diberi waktu untuk hidup, manfaatkan sisa waktu yang ada untuk anak wal rasul. Kenapa? Nanti kita pada waktu asar. Nah, jadi kalau waktu kita hitung dari pagi sampai maghrib, nanti waktu asar kita akan menyesal. Maksudnya gimana? Waktu usia menjelang datangnya maut, datangnya hajat, itu asar. Disitulah kita akan menyesal, bukan menyesal sekarang perjalanan waktu. Kenapa dulu aku enggak rajin ngaji? Kenapa dulu aku enggak rajin olahraga? Kenapa? Itu nanti akan menyesal pada waktu asar. Waktu duha belum menyesal. Penyesalan akan datang setelah usia menjelang terbenam matahari, maksudnya usia tua. Itu Allah gunakan sumpah wal qasam. Nah, oleh karenanya kata asar juga mempunyai makna memeras. Jadi memeras apa? Memeras tenaga, memeras pikiran, gunakan sebaik-baiknya sehingga nanti waktu asar tidak menyesal. Itu makna lain dari kata asar, memeras. Jadi waktu asar sudah waktu istirahat. Waktu asar sudah waktu istirahat, karena dari pagi siang masuk asar sudah memeras tenaga. Ngaji, kerja, madon kesibukan mulai pagi. Waktu asarnya sudah waktunya istirahat. Itu makna yang terkandung dari kata wal asri, kata asar. Lalu pesannya yang ada, innal insana, kata Allah, sesungguhnya manusia lafi khusrin, sungguh berada dalam aneka ragam kerugian.
bukan satu kerugian. Jadi Allah menggunakan kata khusrin bukan sekali kerugian. Di dalam bahasa Al-Quran dikatakan isim nakirah, mempunyai makna umum. Sungguh, lamnya ditakkid, menguatkan. Didoakan dengan kata inna, sungguh. Huruf takkid namanya dalam bahasa Al-Quran itu. Huruf yang mempunyai arti mengokohkan sungguh. Jangan main-main, kata Allah. Kalian akan mendapatkan banyak kerugian. Innal insana, sesungguhnya manusia akan banyak mengalami kerugian. Nah, kata insan itu diartikan dengan manusia. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian yang amat banyak. Anak manusia yang mana? Ibu-ibu kalau baca Al-Quran, di dalam Al-Quran akan ketemu dengan kata nas. Qul a'udzu birabbin nas. Diterjemahkan dengan apa? Manusia. Manusia umum sama dengan Bani Adam. Bani Adam manusia umum. Nah, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah dengan Tuhan manusia. Siapa saja masuk dalam An-Nas. Bani Adam, semua manusia dalam namanya Bani Adam, keturunan Adam. Tetapi ada juga manusia, bahasa Al-Qur'annya itu bashar. Jadi kata Allah, kata Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarun mislukum. Aku ini manusia seperti kalian. Katakan kepada umatmu, basyarun. Nabi Muhammad Rasul, tapi juga punya istri. Nabi Muhammad Rasul, tapi dia sebagai manusia juga makan, ke pasar juga, besar. Nah, jadi ada manusia tadi apa? Anas, ada manusia Bani Adam, ada manusia apa? Basarun. Basarun. Nah, kenapa basarun kok manusia? Basyaratun ibu artinya kulit. Kulit bisa dilihat langsung. Beda dengan sapi. Manusia beda. Kalau sapi ada bulu, tidak bisa dilihat langsung kulitnya. Jadi basyaratun kulit bisa langsung dilihat. Dari kata basyaratun itu muncul kata mubasyarah. Mubasyarah itu pertemuan kulit seorang ayah dengan seorang ibu, seorang suami dengan seorang istri. Itu namanya apa? Mubasyarah. Jadi ketika berhadapan, ya, ketemu kulit suami dengan kulit istri, bagian depannya tanpa pakaian, itu namanya mubasyarah. Jadi tempat tidur suami, kulit suami ketemu dengan kulit istri di tempat tidur, namanya mubasyarah. Mubasyarah. Yang muncul apa, Bu? Senang. Senang. Bu, senang enggak? Senang. Nanti ujung-ujungnya punya anak, punya cucu. Senang nggak punya anak? Senang. Punya cucu senang. Itu namanya mubasyarah. Artinya apa? Kata basyarun yang namanya manusia itu dari aspek biologis. Manusia dilihat dari aspek biologis. Ada kata insu. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Az-Zariyat, "Oma khalaqtul jinna wal insa." Di dalam Al-Quran sering kata insun dan jinnun itu berdampingan dan sifatnya bertolak belakang. Ins, alif nun sin, artinya lembut, ramah, akrab, saling
saling tolong menolong, saling menyenangkan. Jadi sementara dinon itu kebalikannya. Jadi ada sifat yang bertolak belakang antara insun dengan jinnun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku kepada Allah. Al-insu di situ terjemahnya manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang akrab, lembut, senang bergaul, tolong menolong dan menyenangkan. Jadi kata insun lebih condong dilihat dari aspek sosialnya. Walaupun semuanya diterjemahkan dengan kata manusia. Ada basyarun manusia, ada insun manusia, nasun manusia, Bani Adam manusia. Di dalam surat Al-Asr ini Allah tidak menggunakan basyarun, tidak menggunakan insun, tidak menggunakan Bani Adam, tapi menggunakan insan. Nah, insan kata dasarnya sama dengan insun. Al-insanu itu lebih penekannya kepada orang yang sudah ada kewajiban beraktivitas dalam nuansa ibadah yang disebut dengan mukallaf. Jadi kalau anak belum mukallaf, bayi belum termasuk insan karena tidak ada kewajiban untuk sholat, tidak ada kewajiban untuk puasa. Jadi yang termasuk insan, innal insana, sesungguhnya manusia yang sudah balik, kan gitu, yang sudah mukallaf. Kalau meninggalkan salat dosa, kalau enggak ngaji rugi. Sungguh kalian akan rugi, kerugian yang amat banyak. Jadi manusia yang berakal, manusia yang sudah balik. Jadi anak kecil enggak salat enggak apa-apa, bayi enggak salat enggak apa-apa. Tapi ibu-ibu sudah balik semua, gitu ya, sudah balik semua. Kalau enggak salat rugi, enggak ngaji rugi. Nah, disinilah. Jadi lebih kepada orang yang sudah mukallaf, yang sudah mendapatkan beban, sudah mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bedanya tadi basyarun, Bani Adam, insun dan al-insan. Semua yang sudah balik, semua yang sudah balik mestinya dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar tidak rugi. Jangan seperti kebiasaan orang Arab jahiliyah zaman dulu, hanya nongkrong, ngobrol, tidak ada makna dan tidak ada terarah. Gunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan waktu untuk muhasabah. Gunakan waktu untuk mencari ilmu. Gunakan waktu untuk mencari nafkah buat keluarga. Illal ladzina, kecuali orang-orang amanu yang mereka beriman. Jadi kalau kita beriman tidak akan rugi. Tapi ini baru seperempat. Wa amilus sholihati baru setengah. Wa tawassaw bil haqqi baru 2/3. Ya. Wa tawassaw bis sabri baru itu. Jadi 4 hal yang mesti kita miliki kalau tidak ingin rugi. Dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk 4 hal. Pertama, beriman. Beriman itu ibu yakin. Yakin akan adanya Allah.
yakin akan adanya Rasulullah, Allah benar adanya, Allah punya kitab suci, Allah punya utusan, singkatnya iman kepada rukun iman. Bukan hanya percaya dan yakin kepada semua yang ada batasan. Nah, keyakinan itu lalu dibuktikan dengan amal. Keyakinan itu ada di hati. Jadi kenapa iman lalu penting? Imanmu menjadi syarat diterimanya amal. Jadi kalau nggak ada iman, amalnya tidak diterima. Itulah sebabnya Allah katakan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak iman kepada Allah, kafir namanya. Tidak iman kepada Rasul, kafir namanya. Tidak iman kepada rukun iman, itu kafir. Itu istilah yang ada dalam Al-Quran. Hatinya tertutup, tidak mau membenarkan, tidak mau menerima rukun iman, itu namanya kafir. A'maluhum, amal-amal mereka kasarobin, laksana kata perdana. Bayangan, dikira bayangan itu ada, ditangkap-tangkap, ternyata nggak pernah ketangkap. Dikiranya amalnya akan mendapatkan pahala dari Allah. Tidak. Kenapa? Karena tidak ada iman. Orang kafir amalnya tidak diterima oleh Allah karena tidak punya iman. Itulah pentingnya iman. Jadi pondasi ibarat bangunan, jadi pondasi bangunan nggak ada pondasinya, ya ambruk gitu. Kena angin sedikit runtuh. Nah, wa amilus sholihati. Jadi kita punya iman yang mantap, ya, karena dulu ada orang yang mengaku iman. Jadi orang Arabi mengatakan, qalatil arabu amanna, ya Allah kami telah beriman ya Allah. Qul, tu bilang sama mereka Muhammad, lam tu'minu, belum, kalian belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman yang kamu nyatakan dengan mulutmu itu belum menyentuh ke dalam hatimu. Nah, jadi Bu, iman ternyata tidak cukup dengan lidah, dengan ucapan, mesti masuk ke dalam hati. Hati membenarkan, bukan hanya omongan, hati membenarkan. Kemudian dari hati ini lalu memancarkan sikap. Kenapa sholat? Ya karena aku iman kepada Allah, bahwa Allah yang memerintahkan, makanya aku sholat. Kenapa berakhlak mulia? Aku iman kepada Allah, kan Allah memerintahkan aku berakhlak mulia. Jadi apa yang kita lakukan sebagai pancaran iman kita yang adanya di dalam hati. Jadi tidak dikatakan iman tadi karena imannya belum masuk ke dalam hati, hanya ucapan saja. Oleh karenanya apa yang kita nyatakan dalam hati kita perjuangkan untuk mantap di dalam dada kita. Kita iman mantap betul, sehingga sikap kita merupakan pancaran dari iman yang kita miliki. Itu yang pertama. Nah, dari iman inilah sebenarnya yang merupakan fondasi akan memunculkan tiga hal berikutnya. Jadi iman itu merupakan fondasi. Jadi ibarat pohon, iman akarnya. Lalu dari akar yang bagus, dari fondasi yang bagus akan muncul yang lain-lain. Yang pertama adalah wa amilus sholihat, amal solih.
perbuatan yang baik-baik. Perbuatan yang baik ciri-cirinya apa? Yang pertama, yang memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, amal soleh itu gerakan, tindakan, tutur kata yang mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, bukan hanya bermanfaat. Mungkin babi menurut non muslim dikatakan bermanfaat, sedangkan babi makan babi. Tetapi dalam Islam makan babi dilarang. Jadi bukan hanya bermanfaat ya, tapi juga harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu amal soleh. Jadi kalau ada makanan kita tanya-tanya dulu, ini makanan apa? Daging sapi apa daging babi? Begitu. Daging sapi ya kita makan. Kan dalam ajaran Islam boleh sesuai dengan tuntunan Allah dan daging babi ya jangan kita makan. Nah, jadi yang pertama mendatangkan manfaat, yang kedua dibenarkan oleh hukum syariat. Itu amal soleh. Wa amilus sholihati, beramal soleh. Banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Menyantuni fakir miskin, menjaga kebersihan lingkungan, amal soleh. Nyapu halaman rumah, ya, bersih-bersih got, jaga saluran air menjadi lancar. Banyak amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, menjaga kebersihan, tolong menolong, menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan malapetaka dan dosa. Itu tidak cukup. Andai kata itu dilakukan, masih ada berikutnya, wa tawashaw bil haqqi, saling memberikan nasihat, saling memberikan nasihat terhadap yang hak, kebenaran. Hak itu kebenaran yang nyata dan tidak berubah, itu hak. Kebenaran yang absolut, mutlak dan tidak berubah, saling memberikan nasihat. Kebenaran yang mutlak itu apa? Adanya Allah, mutlak, enggak pernah berubah, ada sejak dahulu sampai akhir zaman. Apa? Al-Quran, dari dulu sampai akhir zaman tidak boleh dirubah-rubah. Itu kebenaran mutlak. Nah, tetapi ada juga kebenaran yang nisbi, kebenaran yang relatif. Ilmu pengetahuan, mungkin suatu ketika benar, suatu ketika perlu disempurnakan, suatu ketika mungkin salah sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, terhadap kebenaran ini, wa tawassaw, saling memberi nasihat. Saling memberi nasihat artinya ada yang menerima nasihat, ada yang memberi nasihat. Nah, masing-masing, aku rugi kalau aku tidak menerima nasihat dari temanku yang sebenarnya dia tahu. Aku rugi yang aku tahu kalau aku tidak memberi nasihat kepada temanku. Makna lain apa? Ada proses belajar mengajar, wa tawassaw, tapi semuanya aktif.
antara guru dan muridnya sama-sama aktif. Mungkin saja murid koreksi guru memberitahukan kepada murid, tapi guru juga sebagai manusia mungkin dikasih tahu juga oleh murid. Wa tawassaw, saling memberi ilmu tentang kebenaran, ilmu agama atau ilmu pengetahuan umum yang terkait dengan lingkungan kita, alam semesta, yang juga disebut dengan ayat-ayat kauniyah, alam semesta. Kita pelajari manfaatnya, yang merugikan apa, yang menguntungkan apa. Wa tawassaw. Nah, kalau makan ini jangan, nanti sakit perut. Nah, dampaknya dunia seringkali oleh Allah dibalas di dunia. Karena Allah mengajarkan kebersihan, hendaknya kita ini hidup bersih, makanlah yang halal dan baik. Nah, kalau kita makan yang kotor, balasannya pasti datang dunia. Apa? Perutnya sakit, itu balasan dunia. Tapi balasan akhirat ketika melaksanakan perintah Allah nanti di akhirat, atau melakukan pelanggaran dosa hubungannya dengan Allah, nanti adabnya juga di akhirat. Jadi ada balasan dunia, ada balasan akhirat. Agar kita ini watawassaw, saling memberikan wasiat. Wasiat itu juga ada caranya. Fir'aun, orang yang mengaku Tuhan, tetapi ketika Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengajak Fir'aun berbuat baik, Allah katakan faqula qawlan layyinan. Musa, Harun, jangan langsung dibentak-bentak Fir'aun itu, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut. Nah, di sini walaupun Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, tapi Nabi Musa masih diberitahu oleh Allah dengan bahasa yang lembut, bukan dicerca dan dimaki. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa tawassaw bis sabri, dan saling memberikan nasihat untuk bersabar. Bersabar. Bersabar itu ibu bahasa aslinya al-insan, menahan diri. Menahan diri. Dan Allah katakan isbiru wa sabiru wa rabitu, bersabar dan tingkatkan kesabaranmu. Jadi kalau ibu nyuruh anak sholat, sholat belum juga hari ini, udah kita suruh, besok suruh sholat belum juga, seminggu sholat belum juga, sebelum rajin sholat, itu perintah Allah. Nanti ada azabnya kalau tidak sholat, belum juga. Terus berikutnya gimana? Berhenti, kapok, bandel, udah biarin saja. Itu sabar bukan? Bukan. Sabar terus sampai kapan sabarnya? Sampai akhir hayat itu sabar.
Ya, ya kita kan manusia, kesabaran kita terbatas, itu namanya tidak sabar. Oh ya, namanya tidak sabar. Ini bandel. Ya kalau nggak bandel nggak perlu sabar, karena ada yang bandel itu mesti sabar. Tidak gampang, memang tidak gampang karena pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Unlimited, tanpa batas itu pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada seorang ulama mengatakan begini, as-sabru kas-sibri murun bimadzaqati lakin awaqibuhu ala minal asali. Sabar itu memang pahit. Ngajak anak sholat saja, ngajak anak ngaji saja susahnya luar biasa. Sehari, seminggu, sebulan, setahun belum juga sholat. Apa berhenti ngajak? Tidak berhenti orang sabar itu terus. Sampai kapan? Iya, selama masih dikasih hak hidup oleh Allah, aku ngajak terus. Karena ngajak pun dapat pahala. Ngajak juga dapat pahala. Belum direspon, ya gak apa-apa. Nanti ada saatnya kalau Allah akan memberikan hidayah, ya sadar nanti. Mungkin salah satu pelantaranya kita yang selalu ngajak, lama-lama juga alhamdulillah yang bandelnya luar biasa hanya jadi baik. Jadi kita ingat dengan kisah Ibnu Hajar yang pergi belajar mencari ilmu. Udah puluhan tahun dia datang ke pesantren, kitabnya sudah banyak luar biasa. Begitu pulang kata ayahnya, "Nak, kamu bisa apa?" Belum bisa apa-apa. Puluhan tahun nggak belajar di pesantren, kitabnya sudah banyak. Satu baris pun ada yang bisa baca. Saking bebelnya itu nggak bisa. Dia sudah malas mau belajar. Kata ayahnya, "Udah berangkat." Balik lagi ke pesantren. Di tengah jalan ketemu dengan batu yang ada tetesan air. Tak, tak, tak. Kok dia amati bolong juga batu yang keras. Kata akal kan nggak mungkin. Kata akal nggak mungkin batu yang keras bisa bolong kena tetesan air. Tapi itu yang terjadi. Ternyata dia langsung berangkat tuh belajar dan akhirnya menjadi ulama besar, menjelaskan mensyarahi kitab Bukhari luar biasa yang ribuan hadis. Karena apa? Sabar. Jadi tidak ada tidak mungkin. Yang penting wala tayasu min rauhillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau sabar, insya Allah akan Allah berikan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya yang pertama, hormati waktu. Hormati waktu, jangan hilang sia-sia. Uang hilang hari ini mungkin besok dapat lebih banyak, tapi waktu hilang tidak akan bisa ditemukan lagi. Yang kedua, mantapkan iman sampai menyelinap ke dalam hati sehingga memancarkan amal soleh, memancarkan akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, jangan malas belajar, rajin menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir, sabar menghadapi segala
ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha inda a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min khairat fil hayati wa akramat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah